syaratul asma'il khamsati. Syarat asma'ul khamsah. Yang pertama, kalau dia dikategorikan sebagai isim-isim yang 5, yaitu pertama syaratnya adalah antakuna mufradatan. Harus mufrad, ya. Harus mufrad. Jadi tidak boleh digunakan yang bentuknya adalah tasniyah, apalagi jamak. Tidak boleh. Misalnya kata abun. Kata abun ini kalau tasniyahnya abawani, maka tidak berlaku di asmaul khamsah. Yang masuk kategori asmaul khamsah hanyalah mufradnya saja. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah antakuna mukabbaratan. Mukabbaratan itu artinya adalah bukan sigat tasghir. Sigat tasghir itu misalnya seperti ukhayyun, ubayyun. Nah, kalau kata akhun di sigat tasghir menjadi ukhayyun. Nah, itu tidak boleh, tidak berlaku di asmaul khamsah. Jadi yang dipakai sebagai asmaul khamsah hanya sigatnya mukabbar, artinya tidak ditasghir. Kemudian yang ketiga, antakuna mudhafatan. Dia harus menjadi mudhaf atau bersandar kepada kata yang lain. Seperti halnya kata abun di sini. Di sini ada terdiri dari dua kata, yaitu abun dan ka, menjadi abuka. Nah, jadi abunnya di sini harus beridhafah, harus bersandar kepada kata lain. Ingat, dia harus menjadi mudhafnya, bukan menjadi mudhaf ilaih. Nah, kemudian syarat yang terakhir, yang keempat, itu adalah antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Bahwa bersandarnya itu kepada selain ya mutakallim, ya yang bermakna aku. Jadi kalau kata abun artinya ayah, bersandar kepada ya mutakallim, maka abi menjadi abi. Nah, itu tidak berlaku di sini. Ya, yang berlaku hanya yang beridhafah ke selain dari ya mutakallim. Contohnya di sini sudah saya tuliskan. Ada 5 isim-isim yang 5 tadi. Asmaul khamsah. Yang pertama, abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Ya. Dan dhu malin. Nah, jadi yang ke-5 isim-isim ini, jadi di sini ketika rafa dia menjadi abuka, yaitu bertambahnya waw. Jadi bertambahnya waw di sini adalah ketika rafa, ya. Kemudian bertambahnya alif ketika nasab, dan bertambahnya ya ketika khafad. Nah, contohnya di sini abuka adanya waw, harus bertambah waw. Ketika nasab abaka, ketika khafad abika. Sama dengan kata akhun yang kedua, akhuka bertambah waw. Di sini ada 2 kata, akhun dan ka menjadi akhuka. Akhaka ketika nasab, akhika ketika khafad. Jadi kalau kita bikin kalimat misalnya jaa abuka, telah datang abuka, ayahmu. Atau jaa akhuka, telah datang saudaramu. Jadi kalau ketika nasab, ra'aitu akhaka, aku melihat saudaramu. Atau marartu bi akhika ketika khafad. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan kata hamun. Hamuka ketika rafa, hamaka ketika nasab, hamika ketika khafad. Fu sama. Fuka rafa, faka nasab, fika khafad. Kemudian dhu. Nah, dhu di sini ada syaratnya juga. Syaratnya adalah dhu di sini harus bermakna sahib, pemilik, bermakna pemilik. Dhu malin artinya orang yang memiliki harta. Tidak boleh dhu yang bermakna yang lain. Ya, tidak boleh. Jadi syaratnya di sini adalah dhu yang bermakna sahib,
Dzu malin ketika rafa, dza malin ketika nasab, dzi malin ketika khafat. Nah, di sini ada waw ketika rafa, alif ketika nasab, ya ketika khafat.